Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran tentang manajemen sumber daya manusia. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 2. Yang pertama, Anis Durratul Maksumah. Dan yang kedua, Muhammad Asyikuddin Sulail. Dan yang ketiga, Rafita Meiza Bintan Awali. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya manusia atau yang lebih akrab dikenal dengan SDM. Apa sih SDM itu? Apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan sebuah bisnis, karena manusia berperan sebagai pengelola sekaligus pelaksana dari sumber daya usaha yang lainnya, seperti dana, lingkungan, mesin, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini, SDM dibagi menjadi 4 subbab. Ada pengertian manajemen SDM, fungsi manajemen SDM, konteks hukum SDM, dan tantangan baru SDM. Yang terakhir ada serikat buruh dan kolektif bargaining. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengembangan SDM, serta pemberian kompensasi dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Lanjut ke ruang lingkup dari manajemen SDM. Ruang lingkup dari manajemen SDM sendiri ada 4 opsi. Yang pertama, ada merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya pada karyawan. Yang kedua, ada merencanakan, menarik, dan menyeleksi karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi. Yang ketiga, menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi karyawan untuk bekerja. Yang terakhir, ada menjamin dan mempertahankan efektivitas serta semangat kerja karyawan, baik melalui perhatian ataupun sistem kompensasi. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengadaan sumber daya manusia, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga pemberian kompensasi, yang keempat adalah mengintegrasikan sumber daya manusia dengan faktor lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari manajemen SDM. Fungsi-fungsi manajemen SDM sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada fungsi perencanaan SDM. Yang kedua, fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Yang ketiga, fungsi pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keempat, fungsi evaluasi kerja. Yang kelima adalah fungsi pemberian kompensasi dan penghargaan. Fungsi perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses menentukan kebutuhan SDM organisasi dan menjamin organisasi memiliki jumlah serta kualitas karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Fungsi perencanaan SDM sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada analisis pekerjaan,
Yang kedua, peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Fungsi perencanaan SDM. Fungsi perencanaan SDM sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yaitu daftar kewajiban, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyediaan yang melekat pada suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan yaitu daftar persyaratan yang diperlukan untuk memegang jabatan atau pekerjaan tertentu seperti tingkat pendidikan. Fungsi perencanaan SDM yang kedua adalah peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yang pertama ada sisi permintaan tenaga kerja, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Organisasional seperti rencana strategik, anggaran, analisis pekerjaan, dan lingkungan kerja seperti pemberhentian kerja dan pensiun. Fungsi perencanaan SDM yang ketiga adalah pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Manfaat perencanaan SDM. Manfaat perencanaan SDM ada 3. Yang pertama ada sebagai dasar pengadaan karyawan yang ekonomis. Yang kedua, mengembangkan informasi dasar manajemen SDM untuk mendukung kegiatan perusahaan lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai kegiatan seperti penarikan karyawan dengan proses seleksi. Tahap analisis pekerjaan. Tahap analisis pekerjaan ada 4. Yang pertama, mempelajari organisasi. Yang kedua, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, membuat kuesioner analisis pekerjaan. Yang terakhir adalah mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Sumber tenaga kerja dalam organisasi dapat berasal dari dalam organisasi dan dari luar organisasi. Dari dalam organisasi, menyediakan kebutuhan karyawan dengan cara promosi jabatan, pertukaran pekerjaan antar karyawan, dan sebagainya. Keuntungan dari pemenuhan kebutuhan karyawan dari dalam organisasi yaitu karyawan sudah mengetahui budaya dan lebih cepat menyesuaikan dengan tuntutan organisasi. Dari luar organisasi, menyediakan kebutuhan karyawan dengan mencari orang yang tepat dari luar organisasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kelebihan dari pemenuhan karyawan dari luar ini dapat memperoleh karyawan yang memiliki ide kreatif dan segar serta memperoleh karyawan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Penarikan merupakan proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai calon pelamar dengan kualifikasi yang terbaik bagi perusahaan. Sedangkan seleksi merupakan SDM yang dimulai dari penyaringan awal dan diakhiri dengan keputusan tentang orang yang akan diterima untuk suatu pekerjaan tertentu. Fungsi pelatihan dan pengembangan SDM.
Pelatihan SDM merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Metode pelatihan yang dipilih dapat dikategorikan dalam dua kategori utama, yaitu metode praktis dan metode presentasi dan simulasi kelas. Pelatihan dan pengembangan SDM memiliki manfaat bagi karyawan serta memiliki manfaat juga bagi perusahaan. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan yaitu meningkatkan kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan dan menunjang perkembangan karir serta pengembangan keterampilan di masa datang atau di masa mendatang. Yang kedua, manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi perusahaan yaitu investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Fungsi evaluasi kerja dan penilaian kinerja. Fungsi evaluasi kerja, penilaian prestasi kerja merupakan suatu kegiatan untuk menentukan efisiensi dan efektivitas pekerjaan seseorang. Manfaat penilaian kerja: 1. Mengetahui efektivitas kerja seseorang. 2. Sebagai dasar untuk memberikan kompensasi dan hukuman bagi karyawan. Penilaian kinerja mencakup beberapa tahapan kegiatan, yakni penetapan standar prestasi, mengkomunikasikan standar prestasi, mengukur prestasi, mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan, mengambil tindakan koreksi, menggunakan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan. Fungsi pemberian kompensasi dan penghargaan. Kompensasi merupakan semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan untuk kerjanya sebagai anggota organisasi. Dilihat dari resepsi karyawan, prinsip keadilan dipengaruhi oleh 1. Rasio antara kompensasi dengan masukan seseorang seperti tenaga, pengalaman, pendidikan, lama kerja, dan lain-lain. 2. Proses penetapan kebijakan kompensasi meliputi 1. Analisis suatu pekerjaan. 2. Evaluasi pekerjaan. 3. Survei pengupahan dan standar gaji. 4. Rencana-rencana pemberian kompensasi. 5. Penilaian kinerja dan pemberian kompensasi sesuai dengan penilaian. Secara umum, kompensasi keuangan yang diberikan dapat berwujud gaji yang dibayar untuk pelaksanaan tanggung jawab suatu pekerjaan, atau upah yang dibayar untuk waktu kerja, misal berdasarkan jam kerja. Selain dalam bentuk gaji atau upah, ada bentuk kompensasi yang dirancang khusus untuk memotivasi kinerja karyawan dan disebut dengan program intensif, yang berwujud sebagai berikut. A. Intensif individual, yakni bonus, merit salary system, pay for performance or variable pay. B. Intensif perusahaan, yakni profit sharing, grant sharing, pay for knowledge. 3. Konteks hukum sumber daya manusia dan tantangan baru sumber daya manusia. Konteks hukum sumber daya manusia dan tantangan baru sumber daya manusia. Sebagaimana bidang fungsional bisnis lainnya, maka sumber daya manusia juga tidak dapat terlepas dari peraturan dan undang-undang. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia antara lain kesetaraan kesempatan kerja, keamanan dan kesehatan karyawan, pelecehan seksual, yakni terdiri dari dua bentuk, yaitu quid pro quo harassment, hostile work environment, diskriminasi khusus, employment net bill. Manajemen sumber daya manusia pada akhirnya akan dihadapkan pada tantangan baru di lingkungan kerja, yaitu keanekaragaman angkatan kerja, pengelolaan knowledge worker, contingent worker.
4. Serikat buruh dan collective bargaining. Serikat buruh dan collective bargaining. Taktik yang dapat dipakai oleh serikat pekerja adalah 1. Pemogokan strike dapat berupa pemogokan ekonomi, pemogokan simpati, pemogokan liar. 2. Picketing. 3. Boycott. Sedangkan taktik yang dapat digunakan oleh pihak manajemen adalah 1. Lockout, 2. Strike breakers. Selain menggunakan taktik di atas, manajemen maupun pekerja dapat menempuh cara lain yang sifatnya tidak konfrontatif, yaitu 1. Mediasi, 2. Arbitrasi.